akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, siswa dapat satu menganalisis sikap yang sesuai berdasarkan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang kedua, menunjukkan 3 sikap jujur yang sudah dilakukan dengan percaya diri. Yang ketiga, membuat contoh cerita sesuai pengamalan Pancasila pertama, tema kejujuran dengan baik. Yang keempat, menentukan sifat atau karakter tokoh dalam cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur dengan teliti. Nah, sebelumnya Bu Guru akan bertanya kepada kalian anak-anak. Nilai apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Haikal, apa nak? Disiplin. Disiplin. Bertanggung Bertanggung jawab. Selain itu ada jawaban lain? Jujur. Oh ya, jujur. Ada lagi? Bekerja keras.
pemimpin yang jujur. Nah, nanti Bu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, nanti di sini kalian silakan membaca teks tersebut, kemudian isi LKPD yang Bu Guru bagi nanti. Paham ya anak-anak? Ya. Saya bagi dulu ini.
lagi belajar nih. Yakin belajar kalian juga nanti nyontek. Enak aja kamu Pil. Nyontek itu nggak boleh. Harus hasil sendiri. Harus bisa diri juga. Kamu habis makan apa? Tuh omongan kamu benar. Iya nih Ale, jadi hebat kamu. Ngomong-ngomong, si Baim mana ya? Jam segini belum datang. Wah, iya ya. Tumben aku yang mulai dibanding dia. Biasanya kan aku yang sering telat. Mungkin dia kesiangan. Tadi sih aku nggak lihat dia di jalan. Biasanya kan kalau di jalan sering ketemu. Ya udah, masuk yuk. Sebentar lagi mau udah masuk nih. Lebih baik kita siap-siap untuk ulangan. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah ada masuk nih. Kemana aja kamu Im? Kok tumben kamu telat? Aku kesiangan Via. Kasihkan main game baru nih semalam. Wah parah, mau ulangan main game. Kamu gak belajar dong. Wah, benar tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Masa main game sih? Iya nih, aku sampai lupa belajar. Nanti aku nyontek ya sama kamu Pilo. Ih gak boleh. Ya, gue mau nyontek. Malu. Aku takut nggak tahu jawabannya nih nanti. Aku takut nilai kecil. Aku takut dimarahin kalau nilai kecil. Ya, itu resiko kamu, Mbak Im. Kamu sih nggak belajar. Kalau mau ulangan itu harusnya belajar, bukannya main game. Iya benar tuh kata Via. Semalam seharusnya kamu belajar, bukannya main game. Udah gitu mau nyontek lagi. Tapi Ren, nanti nilai aku kecil sendirian. Ya, kamu jangan pesimis gitu dulu dong. Lagi juga, belajar itu kan udah dari awal kita masuk sekolah. Bukannya cuma semalam. Jadi harusnya sudah mengerti pelajarannya. Hah, namanya CBS. Cuma belajar semalam. Tapi takutnya lupa nih. Kamu harus percaya diri, Mbak Im. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak gurunya sudah datang tuh. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Waduh, aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? Aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Bagaimana ya? Apa aku harus melarang yang menyontek dan membiarkan dia percaya diri dengan jawabannya? Karena menyontek itu kan gak boleh. Apa cerita yang ada di dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Sedang ada ulangan. Kemudian siapa tokohnya? Reni dan Tia. Kemudian Vito. Apakah sikap baik sudah mencerminkan pengamalan Pancasila yang pertama? Tidak. Seperti kita ketahui anak-anak, jujur. Tadi kalian sudah belajar tentang jujur. Nah, jujur itu merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Nah, tadi ada Baim yang tidak bisa mengerjakan ulangannya. Kemudian Baim punya niat untuk menyontek. Kira-kira Baim itu jujur atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia menyontek. Nah, mari kita analisis
Nanti silakan siapa yang bisa menyebutkan 3 nanti maju ke depan. Gitu ya. Berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kalian lakukan. Oke, bisa dikerjakan, ditulis di bukumu. Siapa yang berani maju? Saya Bu. Oke, Abil silakan maju nak. Oke anak-anak, bisa dilihat di papan tulis tadi teman kalian Abil menuliskan sikap jujur yang pernah Abil lakukan. Yang pertama, mengembalikan hasil sisa belanja. Betul Bil? Nah berarti ini Abil termasuk anak yang jujur karena mengembalikan hasil belanja orang tuanya. Tidak curang saat bermain. Mau bermain apa saja jangan sampai curang. Curang itu bagaimana Bu? Misalnya bermain petak umpet. Harusnya kamu kalah, tapi kamu tidak mengakuinya. Nah itu namanya curang. Berarti yang ditulis Abil betul atau salah? Betul. Buat Abil. Anak-anak sudah tahu ya. Kalian sudah bisa menentukan sikap jujur dari pengalaman yang sudah kalian lakukan. Setelah mengetahui manfaat dari jujur, buatlah cerita pengamalan sesuai sila pertama Pancasila, tema kejujuran. Nah, nanti silakan bersama kelompoknya menuliskan cerita. Boleh salah satu nanti maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Ini di kolom yang sudah ada di buku kalian. Di kolom yang sudah ada di buku kalian, silakan dikerjakan. Oke, siapa yang sudah boleh maju? Saya tawarkan dulu yang sudah bisa maju ke depan. Siapa? Saya Bu. Oke, Azra boleh maju nak. Yang keras ya, biar teman-temannya tahu cerita yang kamu buat. Tulislah cerita yang sesuai dengan sila pertama Pancasila berdasarkan pengalamanmu. Pada saat berjalan saya menemukan uang di jalan. Saya tahu uang itu punya bapak-bapak yang barusan berjalan yang menyalip saya. Teman saya bilang untuk dibuat jajan saja karena saya ingin menjadi orang jujur. Saya kejar bapak itu, kemudian saya kembalikan uang yang jatuh tadi. Oke, tepuk tangan buat Azra. Cerita dari Azra tadi, Azra itu bercerita dia menemukan uang di jalan. Dia tahu sebenarnya uang itu punya bapak-bapak yang melintas melewati Azra tadi. Nah, temannya Azra berkata sama Azra, Azra kita berjalan aja yuk, jangan dikembalikan katanya. Azranya bilang, enggak ah, saya
dari toko. Bagian pembelajaran mana yang paling menyenangkan? Kalian suka yang bagian apa kira-kira? Melihat video, menyanyi. Materi apa yang belum kalian pahami? Semuanya paham? Oke, berarti hari ini kita sudah banyak belajar tentang sikap-sikap sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Apakah kalian senang belajar hari ini anak-anak? Senang. Bagaimana kira-kira media yang ibu guru tampilkan, apakah menarik? Menarik. Untuk selanjutnya kira-kira kalian senang tidak belajar seperti ini? Ya, untuk refleksi pada bu guru kira-kira selanjutnya untuk pembelajaran kita bu guru harus bagaimana? Ada yang mau menjawab? Untuk selanjutnya refleksi buat bu guru? Ya, bagaimana? Oh ya, seperti ini saja, menggunakan media seperti itu ya. Video begitu. Oke, nanti selanjutnya kita bisa menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Begitu ya anak-anak? Oke, berarti manfaat dari pembelajaran hari ini kita jadi tahu jika kita jujur maka akan memperoleh hal-hal yang baik dari diri sendiri. Kalau kita tidak jujur maka akan merugikan